Dan sekali lagi pastikan untuk koneksi internet ini yang lancar. Di sini pastikan warnanya hijau ya, terhubung dengan server. Kalau warnanya merah nanti kita nggak bisa sinkron-sinkron teman-teman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman ya tentang bagaimanakah cara membuat atau melakukan RKAS perubahan teman-teman. Nah, langkah pertama di sini kita buka dulu ya aplikasi Arkas-nya. Ini pastikan teman-teman sudah update aplikasi Arkas versi terbaru ya. Sekarang ini sudah sampai 3.02. Oke, di sini teman-teman ketika kita masuk pada halaman login, ini pastikan teman-teman ini terkoneksi ya dengan internet, ini terhubung dengan server. Jadi teman-teman untuk koneksi internetnya ini diperbaiki. Kita sudah sampai pada versi 3.02. Oke, sobat-sobatnya kita klik langsung login saja. Pastikan di sini tahunnya 2021 atau mungkin nanti 2022 disesuaikan ya. Kita klik login. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah update Arkas versi terbaru, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, ini adalah kemarin untuk capaian anggaran ini sekarang sudah terbaca. Kemudian untuk perbandingan anggaran, kemudian distribusi per bulan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini. Selanjutnya di sini juga ada perencanaan anggaran dan statusnya sudah disahkan atau belum. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian di bos reguler ini ada sisa tunai atau tidak. Ini adalah sisa tunai dari tahap sebelumnya yang kita bisa SPC-kan pada tahap perubahan ini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya untuk di RKAS perubahan ini yang harus kita lakukan. Ini adalah kita melakukan perubahan, kemudian kita sisir anggaran pada tahap-tahap sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya yang tidak terpakai, atau yang terpakai sebagian, masih ada sisa, atau mungkin yang sudah kita anggarkan akan tetapi tidak bisa kita realisasikan, atau tidak mungkin akan kita realisasikan sampai nanti di tahap terakhir. Nah, ini kita bisa sisir anggaran tersebut, itu nanti kita bisa anggarkan untuk di anggaran yang berikutnya. Ini teman-teman. Kemudian di sini ada identitas sekolah kita, kemudian identitas kepala sekolah bendahara. Ini adalah untuk jumlah siswanya. Kalau misalkan belum sesuai, teman-teman ini abaikan saja. Nanti akan tersinkron ya. Kemudian ini apa ya yang ada di bagian ini. Nah, ini adalah untuk yang sudah terrealisasi dan juga yang belum. Ini adalah perbandingannya seperti ini. Jadi syarat untuk teman-teman ini sudah bisa melakukan RKAS perubahan. Ini syaratnya untuk BKU pada bulan Agustus ini harus sudah tertutup teman-teman. Nah, ini jadi untuk yang Agustus ini sudah tertutup dengan seperti ini, maka nanti teman-teman ini sudah bisa melakukan RKAS perubahan. Nah, syaratnya Agustus BKU-nya sudah tertutup. Jangan lupa teman-teman ini biasakan kita ini untuk membackup ya, membackup data-data kita. Dengan demikian nanti jika ada hal yang mungkin kita perlu edit, nah misalkan seperti ini, nanti kita bisa menggunakan data backupan kita ini. Setidaknya di sinilah teman-teman untuk hal-hal yang kita lakukan pada RKAS perubahan itu adalah sejatinya seperti ini. Hal yang wajib dilakukan pada RKAS perubahan ini sebenarnya kita itu menyisir dana sisa atau sisa saldo yang terjadi pada tahap sebelumnya yang tidak terdeteksi sebagai sisa. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat pada bagian ini, di sini ada sisa tunai misalkan ya, sisa tunai pada bos reguler. Ini adalah sisa yang memang ini belum kita SPC-kan teman-teman, atau mungkin sudah kita anggarkan tapi belum kita SPC-kan gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud di sini ini adalah dana sisa dari pembelanjaan yang ternyata mungkin antara anggaran dan juga belanja ini terjadi perubahan atau tidak sama teman-teman. Yang pertama, program tidak jalan dan program tidak akan jalan sampai akhir tahun nanti. Misalkan saja pada triwulan 3 misalkan, saya menganggarkan untuk membeli printer baru. Nah, sudah saya anggarkan, akan tetapi ternyata di triwulan tersebut itu tidak jadi saya belikan dikarenakan printer lama ini masih bisa digunakan atau mungkin kita baru saja mendapatkan bantuan printer. Sehingga untuk membeli printer itu tidak jadi kita lakukan. Nah, di sini nanti kita akan sisir dana dari ini. Ini sebagai contoh kecil saja. Yang kedua,
Ini adalah dana yang sudah digunakan namun ingin beli lagi di triwulan 4 baik dengan harga yang sama maupun dengan harga yang berbeda. Misalkan saya di triwulan sebelumnya, tahap sebelumnya ini sudah membeli barang, sudah saya anggarkan. Akan tapi saya memerlukan lagi di triwulan berikutnya, di triwulan 4 dengan harga yang sama ataupun berbeda. Nah, itu nanti kita akan lakukan di sana. Kemudian yang ketiga, menarik dana sisa dari belanja yang sudah di SPC-kan. Nah, ini dana sisa kita tarik ya, kita sisir gitu. Kemudian menyisir sisa dana listrik dan air. Ini adalah yang mana dananya ini tidak tetap, teman-teman. Misalkan tiap bulan itu saya anggarkan, misalkan di bulan Agustus ya, misalkan. Saya anggarkan 40.000 untuk biaya listrik. Ternyata untuk dana yang harus saya bayarkan, rekening yang turun, tagihan itu hanya 35.000. Nah, ada sisa 5.000 itu yang akan kita sisir di sini. Itu adalah sejatinya di RKS perubahan itu kita melakukan penyisiran sisa dana supaya nanti kita bisa tarik dana tersebut untuk menjadi saldo tunai. Jadi menjadi saldo tunai nanti kita buat anggaran baru atau menambah pada triwulan yang keempat. Oke, gitu teman-teman. Berikutnya kita akan mulai melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan di sini kita klik pada bagian coba kemarin di mana ya? Nah, di sini kita klik pada bagian tab menu penganggaran, kemudian kita klik pada bagian ini. Nah, ini adalah di sini ada tombol perubahan. Ini untuk melakukan perubahan, ini kita klik perubahan ini, teman-teman. Nah, di sini kita klik. Pastikan sebelum kita klik ini kita aktifkan koneksi internet ya. Kita aktifkan koneksi internet yang lancar supaya nanti untuk tarik data itu tidak mengalami kendala. Jika kita pastikan sudah oke, ini kita klik saja perubahan. Kita klik peringatan perubahan anggaran. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPC-kan tidak dapat direvisi. Apakah Anda ingin lanjutkan? Kita klik saja yes. Nah, ini jumlah salur tahun 2021 setelah cut off ini adalah sekian ini. Nah, ini kita bisa klik OK. Sekarang from progress, teman-teman, kita pantau prosentasenya sampai 100%. Oke, dengan demikian kalau misalkan di sini tombol perubahan sudah blur nggak bisa diklik, ini artinya kita sudah berhasil membuat RKS perubahan. Dan berikutnya ini kita coba cek pada bagian kertas kerja. Kita pilih sumber dana. Nah, di sini sudah muncul bos reguler perubahan, kita klik di sini. Nah, ini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba untuk memulai ya. Yang pertama, ini kita berikan contoh untuk bagaimanakah caranya untuk kita itu mengatasi program yang tidak jalan atau program yang mungkin tidak akan jalan, tidak akan kita jadi belanjakan di tahap berikutnya, sehingga nanti untuk dananya ini kita bisa pakai dianggarkan untuk kegiatan yang baru, teman-teman. Nah, di sini kita contohkan. Nah, ini saya masih ingat, teman-teman. Dulu ketika itu saya bingung mau dihabiskan di mana, itu saya ingin dibelikan saja satu unit laptop ya. Harganya 6.342.000. Nah, di sini dulu saya anggarkan pada bulan Desember, namun setelah saya pikir-pikir ternyata ini tidak jadi kita belikan untuk laptop. Nanti kita akan anggarkan untuk pembuatan kemarin itu apa ya, taman atau kolam ikan hias di halaman sekolah, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan di sini nggak jalan ya, atau kita perkirakan nggak akan jadi kita untuk belanjakan. Nah, ini untuk yang nggak jadi dibelanjakan ini kita hapus saja, teman-teman. Nah, ini kita klik pada bagian ini, kemudian kita klik hapus. Nanti dana 6.342.100 ini akan masuk pada yang belum ini. Oke, kita klik di sini ya. Kemudian kita klik hapus. Oke, kita hapus urean yes. Nah, maka akan masuk di sini, teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa anggarkan untuk yang berikutnya ya. Itu adalah contoh untuk menyisir program yang tidak jalan atau mungkin tidak akan mungkin berjalan, tidak dilanjutkan untuk yang ada di tahap berikutnya supaya dananya bisa kita ambil. Kemudian untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah tentang ini. Dana sudah digunakan namun ingin beli lagi di triwulan 4 baik dengan harga yang sama maupun dengan harga yang berbeda.
Misalkan di sini sebagai contohnya teman-teman, ini adalah untuk hard disk ya, untuk hard disk eksternal. Misalkan dulu kita telah menganggarkan, ini dulu adalah satu buah ya. Kita anggarkan dan kita belanjakan ini pada bulan Januari, harganya 800.000. Nah, untuk menambah, misalkan kita di bulan berikutnya, entah itu nanti November, Oktober, Desember, ini nanti kita bisa klik di sini untuk menambahkan ya. Ini dengan harga sama. Kalau misalkan teman-teman ini harganya sama, diperkirakan harga sama, ini menambah lagi, beli satu lagi misalkan, kalian klik di sini. Kemudian kita bisa klik ubah data. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan ya. Di sini teman-teman checklist, entah itu mau ditambahkan pada bulan apa, entah itu nanti dibelanjakan sesuai dengan nota tentunya, entah itu September, Oktober, November, atau Desember. Tinggal klikkan saja. Dengan syarat di sini untuk harganya, harga satuan ini adalah sama ya. Harga satuan sama. Ini teman-teman kalau harga satuan sama, ini klik pada bulan berapa, nanti otomatis akan masuk seperti ini. Kemudian tambahkan volumenya 1, ya kan? Kemudian teman-teman klik OK. Kalau misalkan harganya berbeda gimana? Misalkan hard disk yang berikutnya ini ternyata harganya mengalami kenaikan. Yang dulu harganya 800.000, sekarang ternyata sudah menjadi 900.000. Otomatis kan di sini nggak bisa ya kita tambahkan. Maka di sini teman-teman jangan pakai fitur ini. Teman-teman di sini bisa klik di sini, kemudian kalian bisa klik sisi baru. Nah, sisi baru ya, tentunya dengan program dan kegiatan yang sama. Ini teman-teman masukkan hard disk, kemudian masukkan pada bulan ini, September, Oktober, November, atau Desember, sesuai dengan realita yang ada. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan untuk harganya. Nah, untuk harganya berapa, kemudian masukkan di sini satuan itemnya apa, kemudian jumlahnya berapa, volumenya. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Untuk menyisir anggaran, ini teman-teman bisa cek di sini teman-teman. Jadi untuk anggaran ini sampai saat ini adalah yang sudah sampai Agustus ya. Untuk yang September, Oktober, November ini belum. Jadi kita untuk menyisir anggaran, patokannya itu adalah kita cek pada bagian penggunaan. Jadi pada bagian penggunaan, coba. Di sini penggunaan, misalkan gini. Untuk kertas 70 gram, di sini penggunaan kita itulah ini. Anggaran kita totalnya 110 penggunaannya sekian. Ini untuk kegiatan ini teman-teman, pembelajaran dan ekskul ya. Ini sudah kita gunakan, sudah kita ekspedisikan pada bulan Mei. Nah ini, jadi pastikan teman-teman itu yang disisir yang belum ini ya, daripada nanti mindonga inilah gitu. Jadi di sini untuk penggunaan ini kertas 2 rem ini adalah sudah kita ekspedisikan di sini. Kalau misalkan di sini sudah sesuai antara penggunaan dan juga total penganggaran, ini kita nggak perlu sisir ya, karena sudah kita belanjakan juga. Nah ini sudah sesuai ya, sama sudah kita belanjakan semua. Jadi kita sisir satu persatu seperti ini teman-teman. Nah ini juga sama. Kemudian ini juga sudah sama. Nah contoh yang tidak yang perlu kita sisir itu yang seperti apa contohnya? Nah misalkan di sini yang paling nyata itulah contoh untuk listrik teman-teman. Ini coba kita cek listrik. Nah di sini kita coba cek ya pada bagian listrik. Di sini ada contoh misalkan gini. Misalkan di sini ada saklar on off ya, saklar off on. Di sini total penganggaran kita 60.000, yang sudah kita gunakan ini adalah 30.000. Nah, apakah ini perlu kita sisir? Coba kita cek di bagian belakang. Nah, di sini dari 60.000 ini 30.000 penggunaan ini karena kita sudah ekspedisikan pada bulan Mei. Di sini sudah kita ekspedisikan pada bulan Februari. Nah, yang 30.000 itu apakah sudah kita anggarkan di bulan Desember? Nah ini sudah kita anggarkan Desember. Kalau misalkan kita itu ingin berniat nanti Desember kita akan beli lagi ini, berarti ini kita biarkan saja. Kita nggak usah tarik dananya ya. Nah ini teman-teman, karena masih kita lanjutkan ya. Nah ini, kemudian termasuk juga untuk yang ini, kabelnya ini. 35.000, di sini penggunaannya masih 0 karena memang belum kita SPC-kan. Nah, karena kita SPC-kan pada bulan Desember ini. Kita contohkan untuk yang sisa anggaran yang perlu kita tarik adalah yang ini, teman-teman. Misalkan di sini untuk yang listrik Januari, Februari, Maret, dikarenakan rekening itu sudah saya terima untuk 3 bulan ini.
ketika itu mau melakukan membuat RKAS. Sehingga di sini kita sudah bisa melakukan pengisian pada anggaran sesuai dengan rekening yang kita terima. Jadi kalau misalkan di sini kita klik di sini, maka di sini sudah pas teman-teman, sudah pas. Di sini untuk yang belum digunakan tidak ada, karena untuk anggaran dan juga pembayaran ini sama nominalnya, sudah sama dengan SPC yang jadi. Nah, berikutnya kalau misalkan pada bulan April di sini anggaran yang kita buat pada satu bulan ya, April ini adalah 40.000. Nah, ini 40.000. Akan tapi rekeningnya ini ternyata tagihannya ini hanya 29.389. Nah, sehingga di sini ini nanti akan menimbulkan sisa. Maka di sini kita klik saja ubah data. Di sini akan tertera teman-teman. Yaitu yang kita anggarkan itu adalah 40.000, ternyata yang kita gunakan itu adalah di sini hanya 29.000 sekian. Nah, berikutnya di sini kita masih ada sisa dana yaitu Rp10.611 ya. Yang ini kita bisa tarik teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk yang wajib kita tarik ya. Jadi anggarannya berapa, kemudian pembayarannya berapa, itu ada dana sisa apa tidak, ini adalah yang wajib kita tarik. Nah, ini 10.000 ini nanti setelah kita tarik akan masuk pada saldo yang belum dianggarkan ini. Nah, yang belum dianggarkan ini berikutnya nanti akan bisa kita buat untuk membuat program kegiatan baru ya. Caranya cukup mudah teman-teman. Di sini yang belum digunakan ini kita klik saja di sini. Gunakan sisa. Nah, ya kan? Sudah 0 kan? Gunakan sisa. Kalau misalkan ini kita hilangkan lagi, jadi kita gunakan sisa. Coba kita ulang lagi. Tadi pada bulan ini ubah data. Di sini 10.000 ya, kita gunakan sisa, kemudian kita klik OK. Nanti akan bertambah di bagian yang belum ini. Nah, tambah 10.000 sekian tadi ya teman-teman. Nah, itu adalah yang kita gunakan untuk menyisir anggaran itu seperti itu. Jadi sisa dana yang ada ini kita tarik. Nah, kebetulan ini saya contohkan untuk listrik dikarenakan kayaknya antara penganggaran dan juga realisasinya ini saya ini banyak yang sama ya. Misalkan beli HD sekian, terus harganya ternyata juga sekian, mau sekian, habisnya juga ternyata seperti itu. Jadi di sini kita lakukan penyesuaian, pencocokan antara dana yang sudah digunakan dan juga dana anggaran totalnya. Tentunya kita juga harus melihat penganggaran yang kita lakukan itu apakah di sini nanti akan jalan atau tidak, kita bisa sisir ya. Tentunya dengan teliti teman-teman, supaya nanti kita itu ketika melakukan SPC tidak kebingungan. Lah, kemarin kemana ya anggaran saya? Nah, seperti itu teman-teman. Karena nanti kita akan manfaatkan sisa saldo ini untuk membuat anggaran berikutnya. Oke, berikutnya kita contohkan lagi ya untuk yang bagian ke ini. Coba ini sebenarnya sudah ini teman-teman, yaitu menarik dana sisa belanja yang sudah di SPC-kan ya, sisa belanja. Misalkan teman-teman beli apa ya? Teman-teman misalkan beli apa ya, misalkan bola lah ya, bola anggarannya 1 juta, 1 juta kebanyakan ya, anggarannya misalkan 300, ternyata harganya hanya 250. Nah, 50.000 itu teman-teman bisa sisir. Caranya sama seperti tadi, sama dengan listrik tadi. Kemudian menyisir sisa dana listrik dan juga air, ini adalah untuk pengeluaran yang tidak tetap ya. Nah, ini kita bisa, teman-teman langsung bisa cair saja. Misalkan di sini kita contohkan listrik ya, sama dengan yang tadi. Coba kita pakai pencarian, ini bisa enggak ini? Ternyata ketemu listrik yang atas ya. Nah, misalkan di sini tadi kita sudah ambil ya untuk yang bulan April. Nah, nanti indikasinya kalau misalkan dana ini sudah kita sisir, teman, maka di sini sudah ada muncul seperti ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita klik yang pada bagian ini. Ini adalah untuk penggunaan 29, habisnya sekian. Nah, ini kita ambil yang ini. Ini penggunaannya 28.000, kemudian untuk anggarannya adalah 40.000. Ini kita bisa klik ubah data. Kemudian kita langsung klik saja pada bagian gunakan sisa. Kita klik OK. Akan bertambah. Nah, ini ya bertambah. Kita sisir satu persatu. Termasuk juga untuk langganan air pun itu juga seperti itu.
Misalkan di sini anggarannya ini sudah sesuai ya. Berikutnya untuk air misalkan di sini, nanti kalau sudah akan muncul seperti ini ya. B4 seperti ini, min. Nah, ini ada habisnya 21.500, akan tetapi di sini yang kita anggarkan ini 25.000. Ini kita klik ubah data. Kemudian di sini ada saldo yang belum digunakan 3.500. Ini kita klik gunakan sisa, kita klik OK. Nah, muncul di sini ya, nambah. Ini untuk air. Satu lagi contoh air, misalkan Juni. Ini 21.500. Kemudian anggaran segini. Kita klik ubah data. Kita klik gunakan sisa. Kita klik OK. Oke. Kemudian contoh yang listrik lagi. Nah, ini di sini anggaran kita 40.000, kemudian penggunaannya 24.000. Kita klik ubah data. Kita klik gunakan sisa untuk menarik ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini kita sisir semua anggaran-anggaran sisa. Kalau misalkan sudah, ini kita membuat program kegiatan baru. Dari dana total yang hasil kita sisir ini, nanti kita mau anggarkan menjadi apa? Ini kita membuat program baru. Apakah ingin menambah mungkin untuk cetak soalnya ada kenaikan atau gimana? Atau mungkin membuat program baru, bangun apa gitu, pengecatan dan lain sebagainya. Ini kita sesuaikan ya setelah teman-teman itu bermusyawarah dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru teman-teman. Nah, ini kita lakukan selesaikan ya untuk penyisiran anggaran khususnya pada bagian penggunaan dan juga penganggaran yang belum sesuai, ini kita sesuaikan sehingga nanti akan muncul seperti ini ya. Ini sisa dana yang sudah berhasil kita tarik seperti ini. Nah, caranya sama teman-teman, untuk penarikan penyisiran dana itu adalah seperti itu. Oke, saya skip untuk lanjutkan penyisiran dana dulu ya. Saya sesuaikan dulu, saya tuntaskan. Oke, kita sisir untuk sisa dari Juli. Di sini ada 5.000 ya. Kita ubah data. Kita gunakan sisa. Oke. Nah, di sini nanti akan berbeda kalau Agustus dan September. Nah, di sini yang kita bisa tarik, yang kita bisa gunakan sisa, kita bisa sisir ini adalah anggaran yang sudah di SPJ-kan namun ada sisa. Nah, ini yang Juli ini akan berbeda dengan yang di sini September ya. Nah, ini untuk Juli, ini kita ubah data, kemudian kita gunakan sisa, kita OK. Berikutnya untuk yang September ini nggak bisa. Karena apa? Karena ini belum kita SPJ-kan. Ini nanti kita SPJ-kan pada bulan September. Nah, ini kita bisa kita klik coba ubah. Nah, di sini nggak ada. Adanya itu kita cuman bisa mengubah saja. Mungkin ya ini ya, kita ganti atau hilangkan gitu teman-teman. Jadi nggak bisa kita sisir. Oke, sekarang ini kita sudah sisir, sudah habis teman-teman. Jadi masih ada sisa dana 6 juta sekian ini. Ini nanti kita langkah berikutnya kalau penyisiran kita sudah selesai, maka kita lakukan pembuatan RKAS yang baru untuk menambah program dan kegiatan. Nanti kita tambahkan pada tahap 3. Nah, ini berikutnya ini kita gunakan, kita buat anggaran dulu ya. Nanti kita input di sini. Baiklah teman-teman, jika kita sudah selesai nih ya, sudah yang belum dianggarkan masih sekian hasil penyisiran, maka kita berikutnya ini adalah membuat penganggaran. Nah, misalkan ini dari penyelesaian ini sisa anggaran RKS perubahannya dari penyisiran ini adalah 6.411.751. Maka sesuai dengan program sekolah dan yang sudah dilakukan pada bulan Oktober kemarin itu kita membuat taman penghijauan teman-teman, yaitu pengadaan kolam dan juga taman-taman sekolah ya untuk penghijauan tanaman hias gitu. Jadi untuk rinciannya ini kita buat ya, rincian anggarannya berapa. Kemudian di sini ada sisa ini kita terus akhirnya kemarin membeli hard disk eksternal ya seharga 840.000. Nah, ini teman-teman. Kita berikutnya kalau sudah ini kita memasukkan ya, membuat anggaran. Nah, ini kita buat anggaran, misalkan yang pertama, ini kita masukkan dulu, yaitu 840.000 hard disk. Ini kita tadi kayaknya sudah ada hard disk ya. Nah, kita tambahkan di sini, karena anggarannya berbeda, harga yang dulu 800.000, sekarang ini adalah 840.000. Maka di sini kita nggak bisa klik sisip teman-teman. Nah, ini. Kalau misalkan teman-teman harganya sama 40.000, maka kita bisa sisip saja ya. Nah, karena harganya nanti
teman-teman itu nanti tinggal klik yang ini. Nah ini ubah data. Ini kalau harganya sama, ini harganya sama kan, tinggal tambah saja centang volume 1 nanti akan bertambah. Nah, karena harganya beda, maka kita sisip ya. Kita sisip di sini. Dan kita tidak akan perlu untuk mencari lagi untuk kegiatannya apa, kode rekeningnya apa gitu kan. Nah, ini kita kegiatannya ini adalah harddisk eksternal. Harganya 840.000. Ini 840. Oke, kebanyakan enggak nih? Satuannya ini adalah unit ya. Unit apa paket ya? Oke, ini 840.000. Kemudian kita belikan pada bulan Oktober kemarin, teman-teman. Nah, ini kan kita masukkan volumenya 1. Ini. Berikutnya kita coba klik OK. Nah, sudah berkurang kan? Nah, ini teman-teman sudah masuk harddisknya. Tadi harddisk biasa, ini harddisk eksternal. Di sini masuknya pada bulan Desember ini, Oktober maaf. Oke. Masih 55717751. Di sini kita, nah ini ya sesuai. Sekarang kita masukkan ini untuk anggaran-anggarannya ini. Ini belanja bahan dulu ya, pengadaan taman dan penghijauan. Ini kita masuk ke sini. Kita buat program baru, tambah baru. Untuk kegiatannya di sini adalah tadi penghijauan. Coba kita cari kata ini, melaksanakan perindangan dan penghijauan lingkungan sekolah. Double klik. Oke, kemudian kode rekeningnya. Ini kita yang pertama, ini adalah masukkan bahannya dulu ya. Untuk tanaman ini adalah untuk tamannya nanti. Ini kita ini dulu, bahan dulu untuk pembuatan kolam ikan. Oke, uraian kegiatan di sini. Nah, ini kita bisa tulis manual, teman-teman, ya kan? Tulis manual. Ini yang pertama. Ini adalah saya masukkan pasir. Pasir. Harganya atas satu truk itu masuknya truk nggak ada ya. Coba saya cari dulu buah unit paket set. Oke, ini. Kemudian kita kemarin buatnya itu pada bulan Oktober. Kemudian di sini kita masukkan volumenya 1. Ini kan. Nanti akan berkurang 1.800.000. Coba ini kayaknya kebanyakan apa enggak ya? Terkadang teman-teman itu bingung nanti supaya enggak pajaknya gimana gitu ya. Nah, di sini kita masukkan aja, di sini kita bagi 2. Oke, 900.000 ya. Paket ini adalah paket bak ringan ya. Kemudian kita klik OK. Oke, udah masuk ya. Coba tadi mana masuknya nih? Oke, ini masuknya teman-teman. Kalau kemarin teman-teman yang bertanya supaya nggak pajak banyak gimana gitu ya. Ini kita beli pasirnya kan 1.800.000. Kita minta setengah-setengah gitu ya. Yang nah ini anggaran kita 1.800.000 kan. Kemudian di sini kita belikan yang separuhnya, ini 900.000. Ini kita masukkan pada bulan Oktober. Nah, sementara ini sebelumnya ini sudah beli. Nah, ini kita klik di sini untuk menambahkan yang 900.000. Kemudian kita ke ubah data ya, maaf. Nah, oh ya benar, gini aja nggak apa-apa. Nah, di sini pada bulan September ini juga kita beli. Jadi totalnya kan double ya nanti. Nah, ini kita kasih 1. Kita klik coba OK. Nah, iya kan masuk. Pasir di sini 1.800, ini 2 paket. September 1, Oktober ini adalah 1. Nah, ini untuk pembuatan taman dan kolam. Oke.
Nah, berikutnya di sini kita juga teman-teman, oke, kita lanjutkan untuk berikutnya untuk program kegiatan yang sama, semen ya. Semen 52.000 kali 15. Coba berapa ini totalnya nih? Kita klik sisip untuk menambahkan semen. Semen ini harganya kalau di sini sekarang, ini kemarin bulan Oktober, ini adalah 52.000. Masuknya box apa dus ya kemarin. Ini kita masukkan kemarin di bulan Oktober. 15 ya jumlahnya. Kita sesuaikan. Ya, 15 kali 52. 15 kali 52.000, kita berikutnya bisa klik OK. Oke, sudah berkurang teman-teman. Oke, nah ini kita masukkan semua anggaran ini. Kita masukkan semua anggaran. Nah ini saya skip ya. Untuk menginput membuat penganggaran MKS perubahan ini caranya sama semua teman-teman. Setelah selesai, nanti pastikan di sini 0. Ini kita baru pengajuan pengesahan. Oke, untuk penginputan ini saya skip aja ya. Nanti langsung kita masuk ke pengesahan teman-teman. Oke, sekarang tinggal 3.000 saldonya. Ini untuk beli benang. Kita klik tambah. Coba ini kita sisip ya. Oke, benang ini 3.000. Roll ini enggak ada nih. Coba ini Oktober, ini 3. Kita klik OK. Oke, sudah 0 teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan anggaran kita ini sudah 0 semua ya. Tadi saldo adalah sekian. Kemudian di sini sudah 0, maka langkah berikutnya ini kita masuk ke pengesahan. Kita masuk mengajukan pengesahan untuk disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini Mas pastikan di sini sudah 0 ya. Nah, pastikan sebelum kita melakukan pengesahan di sini untuk koneksi internet ini pastikan yang lancar teman-teman. Nah, ini ya. Lancar. Kemudian untuk mengajukan pengesahan ini kita klik di sini bagian pengesahan. Kita klik. Kita pilih sumber dana. Bos reguler perubahan, klik. Kemudian kita klik sinkron. Pastikan terhubung dengan server, kita klik sinkron. Oke, since bos, since referensi, kode dan seterusnya. Nah, pastikan ini 100% semua ya berhasil. Oke. Nah, since GTK, kemudian di sini informasi sebelum melakukan pengiriman pengesahan, pastikan semua 0 ya dan seterusnya. Ini tentunya peraturannya seperti biasanya ya untuk persetujuan. Kita tanda tangani setuju dan melakukan di atas. Kita klik kirim. Kemudian kita sinkron lagi anggarannya. Nah, kita pantau sampai di sini 100% ya untuk progresnya. Dan sekali lagi pastikan untuk koneksi internet ini yang lancar. Di sini pastikan warnanya hijau ya, terhubung dengan server. Kalau warna merah nanti kita nggak bisa sinkron-sinkron teman-teman. Oke, kita pantau secara berkala ini. Baiknya teman-teman ketika melakukan pengesahan, ini tidak usah membuka aplikasi-aplikasi lain yang ada di laptop kita. Kita fokus di sini daripada nanti error ya. Oh ya, jangan lupa kopinya diseruput dulu teman-teman, biar kita tidak ngantuk ya. Oke, sudah 85%. Since kas umum. Oke, klik 100%, final. Nah, since data berhasil. Pastikan di sini ada tulisan since data berhasil, teman-teman. Ini kita artinya sudah berhasil. Tinggal nanti kita cek status ya nanti. Cek status.
Ini nanti kita menghubungi Dinas Pendidikan, ngomong kalau Mas sudah saya sinkron, tolong segera disetujui. Entah itu setuju atau tidak, pastinya kita menunggu untuk keputusannya. Kalau disetujui kita lanjut bisa membuat BKU, SPJ, kalau belum disetujui kita lakukan revisi. Untuk mengisi BKU itu bagaimana, RKS perubahan, kemudian untuk merevisi jika ditolak kertas kerja perubahan kita gimana, silakan teman-teman simak di video saya sebelumnya di tutorial RKS Bos. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.